Dan kamu bahkan nitipin suami kamu juga dalam tanda kutip ya, maksudnya ya. Iya, nitip, perhatiin, liatin ya kayak gitu punya kalau ada apa-apa. Iya bener. Oke. Sepercaya itu gitu. Tadi gambar tato tadi itu tato cewek itu? Iya. Bukan tato kamu? Bukan. Kenapa kamu pikir itu bukan tato kamu? Karena dia mengakui. Jadi pas aku lagi. Dia mengakui bahwa itu fotonya si S. Secinta itu ya berarti ya? Iya. Setidaknya kan kalau perempuan kan jadi istri, jadi ibu. Kalau aku mungkin gagal jadi istri gitu kan dok. Tapi aku semoga nggak gagal jadi ibu. Anak aku yang pertama kan umur 8 tahun, which is 2 tahun lagi dia remaja. Sekarang pun dia sudah paham. Kalau dia yang tanya sama aku, Mama kenapa diem aja? Ya ternyata ada anak di luar nikah. Tanya Dokter Richard. Tadi malam ada yang hubungin saya dan orang ini buat saya galau banget antara mau podcast dengan enggak ya. Saya itu bingung banget pengen bawain atau enggak ya. Karena takut jadi kemana-mana dan saya nggak mau cari masalah dengan orang. Tapi saya pikir orangnya juga sudah spill dari Instastory juga ya. Iya. Dan saya pikir andai pun kamu nggak cerita di sini, kamu juga pasti akan cerita di tempat lain. Iya. Pertanyaan mungkin pertama itu, kenapa kamu milih saya? Kenapa ya? Mungkin terkenalnya gitu kali ya dok. Apa tuh ya? Nggak, Ina tuh temenan kan sama aku. Oke, terus aku lihat story-nya gitu. Oke. Jadi ini adalah orang yang buat keributan di dunia persilatan. Tadi pagi aku lihat rame banget. Kemarin malam ya kamu posting ya? Kemarin sore kamu posting ya. Tadi pagi aku ngeliat rame banget di dunia persilatan, sumpah. Jadi heboh banget tentang perselingkuhan antara suami kamu dan artis ya, Shahnaz ya. Oke, sebelum kita mulai nih ya, kamu sudah siap akan resikonya? Siap. Sebelum aku mulai ya, aku pengen tanya. Kamu pengennya apa? Masih pengen bisa rujuk atau ingin bercerai? Sebenarnya kalau itu sih aku dari awal aku mau posting, aku udah di keputusan mau cerai. Kamu sudah bulat dengan keputusan kamu? Iya. Ya, sebenarnya kalau kamu ingin rujuk, kita akhiri podcast ini sih. Karena podcast ini menurut saya tidak akan membawa dampak yang positif untuk rujuknya kamu. Tapi kalau kamu sudah putuskan untuk cerai, dan ada ingin yang kamu sampaikan dengan masyarakat, kita akan lanjutkan. Oke. Silakan cerita. Kayak gimana ceritanya? Karena seru banget ini. Saya dapat cuma sepenggal-sepenggal aja. Katanya mulainya dari Juli ya? Dari Juli. Jadi 2022? 2022. Oke. Ya, jadi kenapa selalu kan pasti ada sebab akibat. Masih kan dok, kenapa tuh aku ibaratnya sakit hati banget gitu. Karena 2021 pertama kali aku FTV-an, bukan pertama kali aku FTV-an, pertama kali aku kenal sama Shahnaz tuh di FTV. Oke. Ya sama Shahnaz sebut namanya. Ya nggak apa-apa, nanti aku bip. Ya sama si S itu. Di FTV. Terus ya kayaknya dia itu awal FTV-nya dia. Kayaknya ya pas setelah dia punya anak, 2 tahun dia break gitu, dia syuting pertama kali itu. Aku jadi kakaknya di situ. Itu di situ aku ngerasa ibaratnya kayak main film bareng nih, se-frame. FTV iya jadi kakaknya dia. Kamu bukan suami. Bukan. Ini jadi aku jadi kakaknya si Shahnaz-nya gitu. Cowoknya itu bukan Randy, bukan, tapi ada pemain lain gitu. Jadi aku cuma jadi kakaknya. Tapi di situ aku pikir dia mau temenan sama aku. Karena waktu itu ada premier film. Terus dia gini, Kak kalau kayak gini, dia manggil aku Kak kan. Kak kalau kayak gini datang nggak? Dia bilang. Aku akhirnya datang. Aku datang nggak sama siapapun ya. Aku emang datang nemenin dia. Gitu ya, memang aku juga diundang di premier filmnya Star Vision itu, ya udah datang nemenin, terus akhirnya ya udah kenal gitu. Gimana sih kan kalau perempuan ya udah lah ya biasa gitu temenan, ngerasa temenan. Sampai akhirnya Juli itu Randy pertama kali satu judul sama dia. Jadi sebelumnya kamu duluan yang kenal dengan dia, ini temenan dengan dia pertama kali kamu ya? Iya berteman ya. Kalau kenal kerja bareng, Randy duluan pernah di fashion show-nya Wandahara, pernah ketemu di situ. Tapi cuman ketemu di kerjaan itu gitu. Tapi kalau yang FTV ya itu pertamanya sama aku, gitu. Terus sampai di Juli nih, aku singkat cerita aja di Juli itu akhir Juni sebenarnya, last day-nya itu 1 Juli ulang tahunnya Randy.
Nah, satu judul itu setelah itu bikin kayak semacam geng-gengan gitulah, Dok. Sama ya ada sutradara, ada beberapa pemain FTV juga gitu, sama ada director castingnya juga. Bikinlah kita suka olahraga bareng, terus misalnya karaokean bareng. Terus abis itu lanjutlah gitu sampai Agustus gitu kan. Sampailah di Agustus ini aku sama Randy tuh pernah punya masalah gitu ya. Ini aku nggak ceritain dulu ya. Oke. Yang aku nggak aku sharing lah, curhat gitu ke Shanas, karena Shanas mau berangkat Tanah Air Beta waktu itu ke Toraja sama Randy. Terus aku bilang, jagain Randy ya gitu. Aku ceritain lah masalahku gitu sama dia. Kak, ya ampun Kak, bla bla bla, kan kalau Randy lagi hamil, dia bilang gitu. Aku sebagai orang yang lagi hamil, digituin kan lebih sensitif lagi gitu, lebih kayak dia baik ya, dia sayang gitu. Bahkan di Toraja Randy hilang sinyal gitu, yang aku komunikasiin tuh pakai handphone dia. Ini nomornya Shanas gini-gini gitu, kayak gitu. Nah itu Agustus dia ke Tanah Air Beta. Terus September adalah salah satu orang artis teleponan sama aku. Gitu ya. Aku juga nggak mau bawa-bawa orang itu. Nah, terus orang itu cerita, Kak, ada ini loh desas-desus gini-gini. Terus aku pikir, masa sih Shanas sih baik banget loh sama aku gitu kan. Baik banget sama aku. Terus kita juga ibarat suka ngumpul bareng. Bahkan juga pernah aku ada pertemuan gitu sama teman-teman. Dan kamu bahkan nitipin suami kamu juga dalam tanda kutip ya, maksudnya ya. Iya, nitip, perhatiin, liatin ya kayak gitu punya kalau ada apa-apa. Iya bener. Sepercaya itu gitu. Benar-benar bahkan nih si artis yang teleponan sama aku ini, waktu itu aku posisinya di Bandung, lagi hamil. Randy lagi syuting promo sinetronnya. Terus si artis ini bilang, terus aku bilang, masa sih dia baik kok, aku sharing kok sama dia, aku tahu suaminya gitu loh. Ibaratnya kita cukup, ya nggak tahu ya dia ngerasa dekat apa enggak, tapi waktu itu aku merasa cukup dekat lah gitu dengan adanya olahraga bareng dan lain-lain gitu. Terus baiknya Tuhan sama aku itu cuman beda 1 hari setelah dia bilang itu. Dia bilang gini, dia telepon Kak. Dia berusaha membuktikan sama aku kalau berita itu salah. Si S-nya? Si S itu telepon kamu? No, telepon si artis yang ngasih berita itu ke aku. Kak, ada ini loh gosip, si ini tuh sama ini. Ngaco aja nih, orang sama-sama satu punya suami, satu punya istri, enggak lah. Gitu. Wah dia conference call sama ada satu orang lagi, penengahnya mereka. Sampai akhirnya bisa teleponan gitu, karena si S ini nggak temenan sama si artis ini. Tapi ada satu yang teman kita juga. Nah mereka teleponan, si S ini marah-marah. Kayak, lo gila lo ya, kalian itu lagi hamil, lo mikir dong. Wah, begitulah ceritanya. Habis setelah dia teleponan, dia maki-maki tuh artis itu, dia teleponan sama aku. Aku loudspeaker sama Randy sambil aku makan iga bakar tuh di Bandung. Aku inget banget. Kak, udah aku telepon Kak, dia gini-gini, bener-bener tuh orangnya lalalala gitu. Dia seakan begitu ngebelain akunya gitu loh Kak. Ya kan? Jadi aku nggak ada curiga sama sekali, tuh nggak ada. Tapi Tuhan tuh baik sama aku. Besoknya bener ini? Besoknya, persis besoknya. Ya, persis besoknya. Cepet banget ketahuan. Malam. Iya. Aku bukan orang yang ngecek pernah lah gitu ya. Ada masa-masanya pernah ngecekin handphone. Tapi momen-momen itu bukan pada saat aku fase-fase ngecekin handphone. Jadi memang ya dikasih lihat sama Tuhan. 1 hari persis. Jadi kan kalau tempat tidur gitu ya Kak, ada tempat kaki sama tempat kepala gitu kan. Kalau kita tidur ya kebayangnya. Nah, aku tuh tidur posisinya benar tempat kepala. Terus tiba-tiba aku lagi bangun, kan kalau orang hamil suka tidur lah gitu, tidur duluan lah. Aku kebangun, aku lihat suamiku, si Randy itu tidur di kaki gitu, kayak tidur duduk gitu, nyenderan di tembok. Nah aku tuh bangun, cuman kayak pengen ngapain tidur sambil duduk gitu. Aku mau bangunin gini, handphonenya tuh masih kebuka Telegram. Jadi dia nggak pakai WhatsApp awalnya, dia pakai Telegram. Karena ibaratnya kalau pakai WhatsApp gampang ketahuan lah. Dia lagi tidur. Dia lagi tidur. Posisinya ketiduran. Handphonenya tapi kebuka. Handphonenya kebuka. Aku udah pernah ngegepin. Sial banget dia. Iya. Aku udah pernah ngegepin tuh, ada video lah kayak, hai sayang, aku sayang banget sama kamu, makasih ya kamu udah dengerin aku. Ada video itu. Nah, tapi kalau di iPhone kan ada frequently contact gitu kan. Kok dia ada si FQ ke Shanas? Aku tanya, ini apa? Oh enggak, ini grup kok, ini bla 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 gitu. Terus aku masih tanda tanya tuh, kalau
itu kan berarti sering kan kalau frequently contact gitu kan. Iya. Tapi kalau dicari di Telegram nggak ada chatnya gitu. Terus kenapa dihapus? Ya aku nggak tahu, mungkin hilang sendiri lalala gitu. Dan aku juga emang nggak ada kepikiran panas begitu kan, kayak udahlah ini mah aku aja nih lagi baper gitu. Jangan terlalu sering sebut namanya Bu, susah nanti. Oh iya. Keceplosan mulu, nggak bisa sakit banget ya. Ya nggak apa-apa, lanjut Ibu. Nah terus udah gitu apa namanya? Tapi kan tadi kan kebuka tuh telenya. Nggak ada. Ada, jadi telenya itu ya udah kebuka, jadi belum kelok gitu loh akunnya. Ya di chat itu. Oke, kan kamu cek. Chat masih ayang-ayangan kalau yang waktu pertama kali aku cek itu. Dan cewek itu? Iya. S itu? Si S itu. Ayang-ayangan? Iya. Dan bagaimana respon kamu ketika kamu baca ya? Terkejut? Iya, terkejut kaget banget. Oh jadi bener yang kemarin yang udah dimaki-maki itu ternyata bener. Itu aku kayak ada merasa bersalahnya juga, ada padahal nih orang niat baik loh Kak, aku tuh gak mau Kak, karena itu waktu itu benar-benar dibikin drama, kayak seakan-akan nih si S ini akan melaporkan si artis ini karena ngomongin dia yang gak bener gitu. Ntar ya kita akan seakan-akan bikin-bikin kayak gitulah di teleponan WhatsApp itu, tapi ternyata itu bener. Gitu dong. Apa yang kamu baca pada waktu itu? Ya sebenarnya cuman singkat sih, kayak Ayang nanti kabarin aku ya. Iya sayang, ini aku kabarin gitu. Makasih ya Ayang. Pokoknya ayang-ayangan lah. Ayang-ayangan. Belum suami dan istri ya? Belum suami dan istri. Belum suami dan istri. Masih sayang-sayangan ya? Oke. Dan pada waktu itu seperti apa? Langsung panas, dingin atau? Panas sih ya. Awalnya ya panas gitu. Aku marah. Marah kan ke Reninya kayak. Kamu langsung bangunin dia? Langsung bangunin. Aku langsung bangunin. Oke. Oh ternyata bener ya aku bilang, tapi aku pegang handphonenya sambil gemeteran. Sambil gemeteran? Iya, diem kamu, diem dia mau ambil handphonenya, diem kamu, aku gitu ya. Oke. Terus akhirnya udah aku, cuman Telegram itu nggak aku capture. Atau aku kalau nggak salah aku capture tapi dihapus deh pas aku damai lagi gitu ya. Oke. Nah habis itu. Dan Randy-nya bilang apa? Ya minta maaf, ibaratnya cuma kayak nakal aja gitu. Nakal aja. Oke, genit aja kayak gitu punya ya, genit. Tapi dia mengakui dengan ada. Iya, mengakui. Oke. And then? Terus aku di saat yang cuma beda berapa menit, aku WhatsApp. Oh bener ya ternyata Mas, aku bilang gitu. Terus dia kayak bingung. Hah, apa Kak, maksudnya apa dia gitu. Iya bener kan, kamu sama suami saya. Gitu. Terus ya udah aku kasih tahu kamu kalau mulai hari ini aku sama Randy cuma co-parenting gitu, aku bilang gitu. Karena aku emosi banget kan, dan udah sebenarnya ya udah mulai capek juga gitu. Terus apa namanya? Tapi tuh posisinya gimana ya, kayak aku waktu saat hamil tuh anaknya tuh bawaannya tuh nggak suka ribut. Jadi aku gampang tenang. Jadi aku nggak apa namanya? Justru nggak meledak-meledak ya? Nggak meledak-meledak. Terus dia minta maaf. Kalau dia aku nggak tahu mau bilang apa. Aku hilaf, dia bilang. Pokoknya ada yang ada di chat pertama. Minta itu yang maaf kamu pertama. kasih chat screenshotan itu? Ya, itu yang pertama kali berarti ya? Minta maaf pertama. Oke, dari permintaan maaf itu artinya mengakui dong. Artinya ada chat berdua dengan suami kamu kan. Artinya seperti itu kan. Oke. And then kamu memaafkan. Nah, lusanya itu syuting FTV bareng. Yang aku tuh emang udah di calling, jadi ntar kita semua nih ibaratnya geng ini itu mainlah di situ gitu. Oh iya nanti suaminya jadi cameo juga, ada kakaknya juga jadi cameo gitu. Terus aku juga di situ. Ya udah syuting bareng. Aku yang malah bilang, ya udah ya. Aku nggak mau, maksudnya nggak mau melebar kemana-mana gitu. Kita mulai dari nol lagi gitu. Nah, mulai dari nol lagi. Sebenarnya sempat ketahuan lagi, tapi dia bilangnya iya nih, soalnya Kak Randy-nya tuh ngontek-ngontek aku terus. Dia bilang gitu. Tapi di hari yang sama, gimana sih? Udah enggak Kak, bener. Aku janji, aku sumpah ini bakal jadi yang terakhir. Gitu. Terus habis itu udah syuting, walaupun nggak bisa apa namanya, udah nggak bisa ya. Maksudnya seperti dulu lagi, iya. Masih kayak ada batasnya gitu. Yes, agak kagok lah ya kita ya. Tapi ya tetap syuting gitu. Tapi aku memang udah sama Randy, aku nggak mau datang ke acara-acara kumpul-kumpul sama mereka, udah enggak setelah ketahuan pertama itu. Nah, abis itu ya aku diajak terus tuh syutingnya diajak. Maksudnya
Randy ini nggak mau aku pikiran nih, ibaratnya kayak gitu. Aku diajakin lah syuting, diajakin terus ya. Aku pikir kayak dia mau berubah, berarti kan dia mikirin nih aku lagi hamil gitu. Ternyata terus ternyata di November kan juga aku makin ibaratnya makin jompo lah gitu hamilnya, sering kontraksi gitu dok. Akhirnya aku juga nggak terlalu yang kayak ngejagain banget juga enggak. Ada keterbatasan untuk ikut dengan suami lah. Iya, akhirnya kenapa aku semakin percaya karena dia gini, aku ajak anak yang pertama, diajak syuting ke Bandung, diajak, jadi aku makin berarti mereka nggak ada mau kemana-mana gitu. Nah, terus setelah ternyata yang syuting ke Bandung itu dia kesana, ketemu, makan lah di salah satu bakmi itu karena ada di Mutasinya. Tapi setelah ketahuan Januari. Baru aku lihat kenapa sih dia kan waktu itu masih connect juga ya Instagram aku ke handphone dia. Kenapa kok dari Instagram aku ngeblok si Instagramnya si Bakmi ini gitu loh. Aku kayaknya nggak pernah deh ngeblok. Tapi kalau mau pikir suamiku juga ngeblok si Bakmi ini juga ngapain gitu kan. Tapi ya udah that's it. Cuman nyampe di pikiran situ aja. Nyambungnya ya pas ketahuan di Januari itu. Nah Januari itu juga sama dok ceritanya. Aku di atas tidur gitu ya kan, terus Randy udah pulang syuting tapi belum naik ke kamar sampai aku kayak kebangun gitu kan, masih nyusuin kan, bangun terus aku lihat kok suamiku nggak ada gitu di samping. Aku ngelongok ke jendela tapi mobilnya ada, dia di bawah nih jangan-jangan ketiduran. Aku turun lah cuk aku turun, dia lagi nonton TV kan, tapi handphonenya kebuka, itulah Gojek. Jangan lupa di-tweet ya, di brand ambasadornya lagi. Aku capture. Dia lagi apa? Dia lagi tidur, tapi chat Gojeknya tuh dua kali kayak gitu. Jadi bukan yang kayak mungkin orang kira kayak aku nih ngecekin gitu, enggak. Dia tidur kayak Tuhan ada kasih aja, kebuka, nggak ke-lock, dan aplikasi Gojek cetan. Iya. Pakai suami ayang istri. Iya. Gitu. Itu dia yang jadi Gojek ya berarti ya? Kayaknya dia driver Gojek ya? Dia driver Gojek. Gambarnya jalanan lagi waktu itu. Pape jalanan gitu kayak OTW non gitu. Misalnya kan gitu kan kalau Gojek kan. Kalau nganter-nganter makanan. Sumpah ya. Aku ngelihat dan itu kan trending banget tuh yang tentang Gojek ya. Banyak orang yang nggak tahu tentang bahwa Gojek itu bisa dipakai untuk chatan ya. Dan itu adalah motif perselingkuhan yang paling kreatif sepanjang 2023. Aku salut. Dan netizen tiba-tiba tahu bahwa ternyata itu orang bisa chatan dengan Gojek. Berarti niat banget ya. Dia harus jadi tukang Gojeknya. Daftar. Dia harus. Enggak harus. Diakses kontak aja. Bisa ya. Asal yang penting dia punya aplikasi Gojek. Oh, jadi sesama pemain, sesama pelanggan tuh bisa saling chatan? Asal ada nomor kontaknya. Asal ada nomor kontaknya? Iya. Oh bisa, bukan harus jadi driver Gojek gitu. Gue kepikir juga kayaknya bisa chatan dari Shopee dengan Tokped juga ya. Jadi seller dengan jadi pembeli. Mungkin tuh bisa dicek juga mungkin ya. Iya. Jadi ini bagi kalian semua yang pengen ngecekin handphone suami ya, tolong dicek juga Shopee-nya, Tokped-nya, Blibli-nya kalau perlu. Terus pas kamu baca kayak gimana? Itu waktu baca yang itu ancur-ancuran bener-bener. Itu kamu sudah lahiran? Hancur. Udah lahiran. Sudah lahiran. Ini note dulu ya. Ini anak ketiganya kamu. Anak ketiga. Anak pertamanya kamu? Anak pertama 8 tahun. Anak kedua 6 tahun. Ya, anak ketiga 6 bulan 3 minggu. Hari ini kurang lebih ya. Pada waktu Januari kemarin berarti baru lahiran. Belum 40 hari. Belum 40 hari. Dan ceweknya selingkuhannya, ini selingkuhan atau diselingkuhi ya? Dua-duanya ya. Selingkuhan. Selingkuh juga. Di statusnya di kamu kan selingkuhan. Ya kan? Di statusnya dengan suaminya juga selingkuh juga. Iya, selingkuh dan berselingkuh gitu ya. Selingkuh dan diselingkuhan. Selingkuh dan selingkuhan. Ya, iya benar. Iya kan? Dia anaknya ada berapa sih? 3. Sudah punya suami kan? Enggak, dia anaknya 2. Sudah punya suami ya? Sudah punya suami kan? Iya punya suami dong. Masa anaknya 2? Kamu kenal nggak ke suaminya? Kenal. Oke. Bahkan yang pertama ketahuan itu aku nggak mau rame kan suaminya karena ikut syuting juga, jadi kayak
aku tuh kayaknya baikku tuh yang bawa tenang, yang bawa nguatin untuk supaya udah supaya nggak huru hara, udah nggak usah tahu nih suaminya pasti kapok kok. Aku masih percaya. Aku bahkan chat nih ke si S ini, aku bilang aku masih percaya kalau kamu istri dan ibu yang baik. Aku anggap ini ya cuma nakal aja gitu. Aku nggak berpikir akan jauh banget gitu. Oke, balik lagi tadi. Berarti begitu kamu baca chat itu pas 40 hari kan pasti emosi kamu jadi lagi luar biasa banget. Hancuran dong. Karena proses aku berhenti untuk udah aku percaya deh, aku serahin sama Tuhan itu ya. Dan malah aku percaya sama suamiku karena dari yang September ketahuan nih, Oktober November kan dia nge-treat aku, udah aku bawa aja nih anak yang pertama syuting, jadi kamu nggak kepikiran. Dia kalau kemana dia Sherlock, dia gimana gitu. Tapi karena aku nggak bisa ikut kan, karena aku ya itu ada kayak sering banget kontraksi gitu, dari 7 bulan tuh sering banget kontraksi, sampai akhirnya kan aku lahiran di 8 bulan. Oh, nggak sampai 9 bulan prematur. Iya, nggak, jadi pas 8 bulan itu memang mau lahiran di rumah sakit itu, jadi aku kontraksi kan, ya udah sekalian aja nih ada jadwal si dokter ini gitu di rumah sakit itu. Begitu tapi udah kontraksi karena memang udah keseringan kontraksi kan, tapi kayak ya udahlah aku masih bisa tahan. Nah yang hari itu tuh kontraksi terus gitu, ya udah sekalian aja kita cek gitu. Jadi sebenarnya nggak mau lahiran, mau ngecek ke dokter itu gitu. Begitu dicek tuh sakit banget, aku berdiri aja sakit. Terus sampai aku tiduran gitu kan, baringan, dokter yang ngecek, kayak dicek dalam gitulah istilahnya, udah bukan 1. Terus dokternya juga periksa, ini udah bener-bener tuh kondisi rahimnya tuh bisa sobek gitu. Kalau sobek bisa ke kandung kemih, bisa ibaratnya aku tuh lewat. Nah itu dia, bener-bener kayak nunjukin ke aku tuh sebegitu takutnya kehilangan aku, gitu dok. Jadi aku ngelihat kan gitu. Tapi pas kejadian yang Januari itu aku ngelihat, berarti kan dia bohong. Semua perhatian, semua yang dia kasih, dia bawain aku coklat, misalnya kayak gitulah, hal-hal kecil yang tapi berarti gitu ya. Berarti kan semua bohong. Nah aku berpikir, tapi yang paling buat aku sakit adalah dokter itu ngomong sama dia. Bahkan dia juga bilang sama aku tuh takut banget waktu dokter ini bilang, kalau 1 jam aja kamu nggak dibawa atau kamu nggak operasi, aku tuh udah nggak boleh berdiri dok. Aku benar-benar langsung didudukin di kursi roda, langsung dinaikin ke untuk persiapan operasi gitu. Udah sama sekali nggak boleh jalan. Karena kalau aku jalan tuh udah habis gitu. Nah itu tuh dia benar-benar nyesel nunjukin kayak takut banget kehilangan gitu. Takut banget kehilangan, bener kayak ini karena aku jahat ya sama kamu gitu, karena kemarin kan September ketahuan. Kamu benar-benar tergugah sekali hatinya bahwa dia benar-benar iya. Dan yang buat aku gini dok, kalau katakanlah ya udah dia sedang selingkuh gitu ya, dia kan pasti perempuan ini diceritain dong, dia pasti kamu kemana, ke rumah sakit, gimana keadaannya kali, dia pasti akan ada dong, nggak mungkin nggak ada gitu. Pasti akan diceritain kan. Nah di saat tahu kondisi itu, kenapa nggak udahan gitu loh dok? Kenapa nggak yang kayak ibaratnya kalau mau nakal gitu ya, tapi jangan jahat. Kamu ini istri kamu, apalagi dia perempuan kan, dia tahu rasanya susahnya melahirkan, nggak enaknya melahirkan, susahnya hamil gitu. Itu kan semuanya sebenarnya kan sebagai perempuan punya hati kan buat kayak gitu. Kamu fokus aja dulu sama istri kamu gitu ya, ibaratnya kamu sama kali ini dulu deh gitu. Aku berharapnya kalaupun memang itu bisa diudahin dulu gitu, jangan di saat itu, karena ekspektasinya di momen aku hamil anak ketiga itu kan ibaratnya kehamilan yang terakhir kan, karena kita memang cuma mau punya 3 anak. Jadi berharapnya itu benar-benar berarti, bermakna. Kayak wah nggak ada nih, makanya aku waktu anak pertama, anak kedua itu nggak ada foto maternity, nggak ada, karena ya memang kita juga bukan yang kayak ya udah cuek-cuek aja gitu loh. Nah yang ketiga itu benar-benar dibikin spesial banget, mau nerima endorsement baby, mau yuk ada photoshoot maternity, ada gini gitu, kayak gitu, semacam kayak gitu. Karena memang mau dibikin ya udah nih kita punya momen ini spesial banget nih, ini anak terakhir nih gitu. Tapi itu nggak ada gitu sama sekali,
Gak ada. Jadi aku waktu tahu, Chatan itu? Iya, chatan itu tuh bener-bener ya. Kalau dibilang sakit, hancur, udah nggak tahu gimana lagi, udah nggak tahu. Dan di situ momen dimana aku punya pikiran, maksudnya muncul di pikiran aku ya, kalau aku nikah sama Randy ini udah berubah. Bukan Randy yang aku nikahin selama 8 tahun ke belakang. Gitu. Karena ibaratnya ya, dia pernah punya salah lah. Misalnya setiap kita pasti punya salah. Kalau dia punya salah, dia minta maaf. Dia nggak pernah ngomong kasar gitu sama aku ya, gitu. Maksudnya nggak pernah teriak-teriak gitu, nggak pernah. Tapi di momen itu ya udah aku yang sakit banget, karena itu kedua kali kan ketahuan kan. Udah aku yang sakit banget, aku lagi belum 40 harian gitu kan, maksudnya belum, masih masa nifas lah. Lagi masa nifas, terus habis itu dia tahu aku, bahkan aku nyusuin aja, anakku tuh nggak dikasih ASI cuma 1 minggu. Karena memang ya itu ada ya namanya kan masalah psikologis. Iya. Malah dia yang marah-marah. Dia marah-marah, dia telepon marah-marah. Telepon, jadi kan dia harus berangkat syuting kan 6:30. Jadi ketahuannya tuh kayak jam 5, setengah 5, jam 5 pagi. Berantem ribut sampai setengah 6 dia siap-siap, dia berangkat. Aku masih berpikir, lu tuh minta maaf sama gua. Lu tuh salah. Lu minta maaf sama gua. Dia marah sama kamu? Dia marah. Karena? Dia marah karena, aku nggak tahu dia. Kenapa dia marah? Ya itu dia. Kenapa? Kok jadi dia yang marah sama aku? Aku tuh di fase itu antara bingung-bingung juga. Oke. Dan kamu baca semua chatnya pada waktu itu? Oh, sorry dok. Dia marah sama aku karena ini ada. Jadi dia sama manajernya tuh cukup dekat, kayak kakak adik. Nah, aku kasih tahu ini ke manajernya. Oke. Kasih tahu chat itu aku kirim ke manajernya. Oke. Dia bilang, bahkan dia ngomong sama aku, lu boleh nih ini. Mencari pelampiasan marah supaya ya, imbang. Tapi jangan kasih tahu ke dia karena ya pokoknya ya mencari kesalahan kamu supaya bisa barteran nih kesalahannya nih kayak gitu punya ya, dengan harapan kayak gitu ya. Kayaknya sih gitu. Ya kalau saya cowok juga kayak pikir kayak gitu sih sebenarnya. Oke. Yang kamu baca pada waktu itu, yang kamu capture? Enggak. Jadi maksudnya yang baca capture? Baca chat Gojek itu? Iya, yang aku capture itu. Iya. Itu, nah dia teleponan tuh sama aku marah-marah kan, marah. Aku tuh bilang, lu tuh harusnya minta maaf sama gue. Gue tuh berarti kan semua yang lu lakuin waktu gue hamil, yang lu bilang dia tuh nangis, dia mukul mukanya waktu aku kelahiran itu dok, dia mukul mukanya. Jadi dia sakit gigi, tapi dia tuh bukan sakit gigi ternyata. Jadi dia mukul mukanya, dia ngerasa dia jahat banget sama aku karena di momen itu aku lagi aku lagi hamil melahirkan. Dia selingkuhin aku gitu kan. Bener-bener dia aku menyesal gitu. Berarti kan semuanya bohong. Gitu. Kalau dia memang benar-benar menyesal, kenapa dia nggak berhenti? Kalau itu momen dokter itu ngomong aku mau mati, kenapa dia nggak berhenti? Dan dia marah-marah sama aku, terus dia marah-marah. Oh iya, udah terus dia marah-marah. Sampai akhirnya aku tuh udah nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Aku cuma bisa nangis. Aku pergi ke Polda Metro Jaya. Aku bawa bayiku yang belum 2 bulan itu. Aku bawa sama ada asisten. Anakku tunggu di mobil sama asistenku. Terus aku sebisa mungkin aku mau melaporkan dia lah. Gitu, karena aku udah nggak tahu gimana cara. Itu sih lebih kayak kegelap mata. Gitu, kayak kegelap mata karena aku ngerasa aku ceritain sama waktu aku ngelapor itu kan kayak penyidik atau apa gitu ya. Saya tuh diginiin. Pokoknya saya mau laporin. Aku bilang gitu. Terus habis itu aku bilang, tapi si polisinya kan yang memberikan penjelasan gitu. Tapi kalau misalnya nanti dilaporin, nanti ini loh Bu, ibu kan anaknya masih kecil, nanti bisa kayak begini gitu. Terus aku bilang, tapi laporannya bisa dicabut nggak? Jadi aku cuman pengen dia minta maaf. Jadi pada waktu momen itu pun kamu cuma mau dia menyesal dan minta maaf. Iya, jadi aku cuma pengen, nih gue udah laporin lu minta maaf ya sama gue, cuman buat gertak gitu dok. Dan dia tidak lakukan itu? Enggak. Justru malah jadi alasan dia memang lagi proses tato kan. Kan dia tatonya tuh temanya American Indian. Jadi kayak ada cewek Indian di yang kayak di Instastory itu. Iya. Nah,
Dia bilang ya udah sekalian aja gue bikin nih, ibaratnya kayak gitu. Tapi momennya berbeda ya, Februari. Itu Februari. Dia tantangin kamu justru seperti itu? Enggak, jadi beda momennya. Jadi pas dia aku dilaporin, baik nih, sempat baik. Terus akhirnya aku bilang, intinya aku cabut lah laporannya. Enggak, jadi dia marah, terus dia mencoba membuka pikiran aku bahwa lo mikirin gak anak-anak kalau gue lo laporin. Terus aku bilang, gue tuh ngelaporinnya cuma buat lo minta maaf gitu, karena aku udah gimana sih, udah gak punya senjata apa-apa lagi gitu loh. Gue udah ngomong, lo malah marah-marah. Lo tuh salah gitu. Udah itu. Dia yang salah, iya. Kita pula yang gak bisa apa-apa, mau suruh dia minta maaf aja harus pakai jalan muter-muter. Itu pertama kali aku sadar dia berubah. Terus berjalannya waktu, akhirnya juga di hari itu aku kasih tahu ke suaminya karena aku bikin laporan kan, dan Kamu kasih tahu ke suaminya si perempuan itu. Kalau istri kamu si nih, iya si J itu, aku kasih tahu. Dan bagaimana tanggapannya? Ya kalau yang diungkapin sampai aku kaget, aku gemeter gitu. Emang gimana ceritanya gitu? Dia juga kaget. Dia kaget sih dia bilangnya. Jadi dia ngomong gitu. Dia juga baru pertama kali tahu masalah ini. Iya, dia bilang gitu. Tapi aku bilang sama dia, feeling aku ini bukan yang pertama ya. Kok dia sesantai itu gitu. Maksudnya harusnya kan, ya udah dia langsung datang kayak ke lokasinya atau gimana. Ini dia, gimana kak udah ngomong? Aku tanya gitu. Enggak, nanti masih di lokasi syuting, dia bilang. Aku tuh padahal greget banget. Kenapa dia nggak ngomong gitu? Santai ya. Kamu sudah kasih tahu dia, suaminya di bulan Februari. Enggak. Di hari yang sama aku, di hari pagi itu ketahuan, sorenya aku pergi langsung ke Polda, sambil di perjalanan dari Polda ke rumah itu aku teleponan sama suaminya pas tahu. Nah terus aku kan 1 jam kemudian aku cross check kan, kayak kok nih aku lihat di Instagram gitu ya, kok nih perempuannya masih santai-santai aja gitu. Bahkan mungkin ya mereka malah kong kali ya, nggak ngerti ya. Dan perempuannya nggak balas sama sekali. Mau minta, kan aku WhatsApp lagi kan, mana kamu gini, enak kamu ya, udah kata-kata kasar lah waktu itu ya. Kamu chat ke S-nya? Si S itu, ya, nggak dibalas sama sekali. Nggak dibalas sama sekali, sampai besok paginya itu muncul di salah satu akun fanbase. Muncul di salah satu akun fanbase, pagi-pagi sekali. Adik si ini diduga dengan si ini nih kayak gitu. Inisial. Muncul, baru si suaminya ini WhatsApp aku, lihat kok ini naik nih di media gini gitu. Aku chat lah si orang itu, di take down lah sama dia. Si akun itu gitu. Aku chat, di take down lah. Udah gitu, setelah itu ya udah nih, aku pikir tuh udah gitu kan, sampai udah. Tapi aku masih insecure karena suaminya berusaha meyakinkan aku kalau istrinya nih udah disidang, udah dijagain lah sama si A, si B gitu, dijagain lah sama si temennya ini gitu. Bahkan padahal temennya itu yang jadi penghubung gitu ya, ibaratnya mereka semua diem aja gitu, diem aja. Nah terus sampailah, pokoknya suaminya tuh harus ke London deh kalau nggak salah ya, rekaman gitu. Tapi kan aku benar-benar insecure ya, kayak kok ibaratnya apa ya? Pokoknya aku tuh main feeling aja gitu loh dok. Main feeling aja. Perasaan aku tetap gak enak ya. Kayak ada apa ya. Dan kok biasanya nih ya, kalau sebelum-sebelum yang sama kasus ini gitu, Randy itu orang yang ibaratnya baik banget. Dia tuh sensitif gitu ya. Jadi kalau dia punya salah aja, dia bakal ibaratnya bakal ngajak aku, bakal bikin aku tenang lah gitu dengan kondisi itu. Bakal berusaha bereffort, minta maaf atau apa, baikin kamu, baikin gitu, aku, dia gitu nge-treat dengan baik gitu ya. Nah tapi dari yang Januari ketahuan itu sampai Februari kan, jadi aku ngerasa gini kan, kok nggak ada yang berubah, kok lu biasa aja gitu, kok lu nggak berusaha ibaratnya ngebaikin kamu atau meyakinkan apa gitu, kayak gitu, nggak ada sama sekali. Jadi kan masih ada kecurigaan kan. Nah handphone aku itu masih nge-link lah, si email itu masih nge-link sama maps-nya itu masih nge-link sama handphone aku. Iseng lah aku lihat timeline ya di maps. Terus aku juga kan masih suka stalk IG si S itu kan. Oh dia lagi syuting series nih di studio Guet gitu.
Terus rumahnya mereka juga aku tahu alamatnya. Kok ke rumahnya tengah malam gitu kan. Ada yang di Maps itu yang ada di story juga. Ke rumahnya tengah malam. Terus udah gitu, udahlah aku shock lagi kan. Kayak mana nih, kok suaminya bilangnya aman, kok bilangnya dijagain, kok bilangnya udah gak ada komunikasi, udah diganti nomornya, ya kan. Sampai aku inget nih, oh iya kontak itu juga nge-link kan kalau ada nomor baru. Adalah nomor baru, tapi ditulisnya bukan S namanya R. Nama lain lah, ibaratnya kayak Riri gitu misalnya tulisnya. Namanya Rabas waktu itu ditulisnya. Oke. Tapi si DP-nya itu fotonya si S itu sama suaminya. Oke. Aku capture, aku kirim ke suaminya, aku tanya, ini nomor barunya si S ya? Aku tanya suaminya. Iya. Dari mana tuh Let? Dia tanya. Ya ada. Berarti mereka sama ini berhubungan. Karena di Maps ini. Oh udah ada bukti Let. Aku berarti ya? Entah kenapa. Ya aku nggak tahu ya. Mungkin cara orang beda-beda ya menanggapinya. Yang aku lihat sih si suaminya menanggapinya kayak terus antara menghindar sama melindungi gitu. Jadi kayak dia, oh buktinya apa? Gini, bahkan aku udah kasih lihat buktinya, bukti Maps-nya. Bukti, ibaratnya gini, kalau dokter ganti nomor, aku nggak ganti nomor. Aku nih orang yang nggak ganti nomor, yang ganti nomor dokter. Di saat dokter ganti nomor, aku tahu nggak nomor dokter yang baru? Kan nggak tahu. Kalau nomor dokter bisa ada di HP aku, berarti yang menghubungi aku, yang memberitahu nomor dokter yang baru, berarti aku sendiri. Ya kan? Oke. Aku makin geram dong, kayak udah diganti suami aku WhatsApp lagi. Anda nih nggak puas-puas ya? Udah diganti nomor Anda sama suami Anda masih ngubungin suami saya. Kalau gitu buat apa Anda ganti nomor? Oke. Ya dong, logikanya dok. Buat apa ganti nomor? Gitu. Dan dibalas. Itu saat itu mengelak. Enggak, aku nggak ada gini. Aku nggak tahu. Tanya aja sama Randy kenapa nomor aku bisa gini. Gak ada alasannya karena di grup lah. Oke. Alasannya karena ada di grup katanya. Sampai akhirnya saya ada di grup, terus ibaratnya dia menyangkal gitu kan, dia menyangkal. Terus aku mulai pendekatan lagi lah sama Randy. Aku masih penasaran gitu, kok dia nggak ada perubahan, tapi dia bilang maksudnya dia nggak ada perubahan untuk berbaik sama aku. Maksudnya gini, kita nggak berantem. Sifatnya ada, menjauh, ada gap dengan kamu, ngerasa seperti itu ya? Pokoknya udah beda lah gitu. Udah beda gitu dok. Nah terus akhirnya aku kan juga sharing kan, maksudnya curhat gitu, konseling. Tanya coba deh lo, udahlah sabar aja, lo jadi istri yang baik dulu. Emang selama ini gue nggak baik ya gitu kan kadang-kadang. Jadi kok gue yang disalahin gitu. Jadi tunjukin, ngambil hatinya lagi gitu dengan misalnya nunjukin merawat anak-anak dengan baik. Aku coba ikutin tuh dari Februari ke Maret, bahkan aku sampai dilinan gini, kamu masih kan, sampai ibaratnya dia mengakui iya masih berhubungan, tapi aku diemin. Ya udah, terus dia bilang dia mengaku udah ada rasa. Jadi kita jalan nih muter-muter gitu ya, dia ngakuin gitu dia ngaku udah ada rasa, jadi dia perlu waktu untuk ngerasain gitu. Kan aku mau cerai, ya udah lu cerai aja sama gue kalau misalnya emang lu punya hati dia sama yang lain. Mengakui. Suami kamu mengakui ada perasaan, ada hati dan masih ada hubungan. Iya. Oke. Gitu. Terus dan jadi ceweknya tahu, si lady ini udah tahu gitu. Berarti kan si suaminya pun udah tahu. Oke. Lalu apa yang buat kamu akhirnya jadi meledak sehingga akhirnya kamu buat Instastory seperti kemarin? Karena buat aku udah cukup ya dok. Sekali, 2 kali dengan situasi yang sama, posisi yang sama. Tapi tetap terus aja. Jadi buat aku, oh ya udahlah. Kalau memang mereka seperti yang mereka bilang, seperti yang aku tulis di Instastory. Kalau memang mereka berani ibaratnya mengakui di depan pasangan masing-masing. Tanpa mikirin perasaan gimana. Dibilang mikirin anak juga, masa mikirin anak melakukan itu gitu. Jadi aku pikir, oh kayaknya kalian cuma kurang berani aja. Ya udah aku kasih aja jalannya sekalian gitu dok. Oke. Tadi gambar tato tadi itu tato cewek itu? Iya. Bukan tato kamu? Bukan. Kenapa kamu pikir itu bukan tato kamu? Karena dia mengakui. Jadi pas aku lagi mengakui bahwa itu fotonya si S. Coba aja deh dilihat videonya. Secinta itu ya berarti ya?
Iya. Respon suami kamu sekarang, kamu masih dengan satu rumah dengan suami? Sejak kemarin nggak. Aku keluar karena butuh tenang kan. Oke. Dan respon suami kamu sekarang bagaimana? Belum ada pembahasan. Kalau nggak ada pembahasan, cuma dia nyari anaknya yang paling kecil kan aku bawa. Ya paling nanyain anaknya. Oke. Menurut kamu apa sih yang suami kamu dapatkan dari wanita itu sehingga dia sampai cinta banget dengan cewek itu? Nggak tahu dong. Kamu nggak tahu? Menurut aku kan, aku nggak tahu karena bukan aku kan yang cinta. Kamu nggak pernah tanya? Nggak. Nggak pernah kamu tanya? Nggak. Anak-anak sudah tahu? Belum. Lalu respon kemarin kamu upload, respon dari S dan suaminya? Kalau S-nya sih nggak ada ya. Nggak ada gimana-gimana. Kalau suaminya chat, let hapus gitu. Suaminya bilang let Let hapus. Dan kamu jawab? Nggak, aku jawab. Karena kenapa harus dihapus, sudah diposting. Oke. Dan kamu sudah siap dengan konsekuensi semuanya ya? Udah sih ya. Kalau misalnya kamu diajakin setelah podcast ini, suami kamu datang, ngajakin damai semuanya lagi, dari pihak sana juga ngajakin damai, jaga keluarga masing-masing, apakah kamu masih bersedia? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena dari Februari aku kasih waktu, dia bilang dia mau berubah, dia butuh waktu, benar-benar mau berubah, bilangnya gitu kan. Tapi nggak ada perubahannya. Aku pun udah bilang sama dia, kalau sampai aku melangkah ke pengadilan, aku nggak mau mediasi. Karena sama ini aku tahu dan aku di rumah. Aku nggak ngapa-ngapain. Tapi kan aku di rumah gak diajak ngomong. Kan enggak. Jadi kalau udah sama, maksudnya untuk apa? Gitu. Tadi, Ya. menurut kamu apa sih kurangnya kamu? Kurangnya aku kurang menyadari lebih cepat. Aduh. Sebenarnya nggak mau nangis, jadi nangis dong. Kita minum dulu, kita minum. Jawabannya aku suka. Apa yang pengen kamu lakukan ke depan? Yang pasti sih kalau aku ya buat anak-anak, kerja buat anak-anak. Kamu sudah siap jadi single parent? Setidaknya kan kalau perempuan kan jadi istri, jadi ibu. Kalau aku mungkin gagal jadi istri gitu kan dok. Tapi aku semoga nggak gagal jadi ibu. Jadi aku bakal kerja buat anak-anak. Anak-anakku harus jadi orang yang hebat, yang bisa jadi berkat buat orang. Itu sih, bisa ngedidik anak-anakku dengan baik. Sudah saatnya juga kamu keluar dari lingkaran toksik ini kali ya? Karena mengganggu dok. Mengganggu. Di saat ada keributan-keributan kecil, aku lagi ngurusin anak di rumah.
Aku harus masuk ke kamar. Aku bilang, Mbak suruh di bawah dulu ya. Itu mengganggu dok. Dan itu siklusnya begitu terus. Mereka kan masih kecil. Yang bisa merubah keadaan kita yang dewasa. Jadi aku pikir udah gak sehat. Kan kita juga kalau ngurus anak juga butuh mental yang sehat kan. Baik untuk kamu ataupun anak-anak kamu. Ya, aku harus sehat dulu. Kalau suami bilang sayang sama anak-anaknya, harusnya yang dia bahagiakan tuh istrinya dulu. Karena istrinya, ketenangan istrinya, kebahagiaan istrinya pasti tercurah ke anaknya. Oke. Lady, sorry aku tanya ini ya. Apakah menurut kamu apa yang kamu lakukan ini menghancurkan dua keluarga? Keluarga kamu dan keluarga yang di sebelah juga. Menurut aku, enggak. Bukan aku yang menghancurkan. Mereka yang menghancurkan. Kalau nggak ada sebab itu, nggak akan ada aku di sini. Nggak akan ada postingan kemarin. Mereka yang menghancurkan. Itu kan pilihan. Sikap mereka yang menghancurkan semuanya. Oke. Aku ngelihat postingan kamu kemarin ngeri banget, kamu nge-tag nama lagi. Kamu nggak takut dilaporin? Ya aku tahu aku bener, kenapa harus takut? Katanya kamu sampai rela di penjara ya? Terburuknya gitu ya. Terburuknya misalnya dilakukan seperti itu, ya. Kamu tetap lebih pilih bongkar ini semuanya? Iya. Karena aku merasa aku punya tanggung jawab untuk bilang sama anak-anakku. Karena buat aku kan sebagai orang dewasa gak bisa memberhentikan itu. Apa mau tunggu anak-anak besar nanti baru berhenti? Misalnya anak aku yang pertama kan umur 8 tahun. Which is 2 tahun lagi dia remaja. Sekarang pun dia sudah paham. Oke. Kalau dia yang tanya sama aku, Mama kenapa diem aja? Atau terburuknya ternyata ada anak di luar nikah. Rumah tangga tapi ada anak gitu misalnya. Mau jadi apa pendidikan apa yang aku kasih untuk anakku? Menurut aku dari tindakan aku juga banyak kok. Ada prinsip, ada sikap kita sebagai orang dewasa yang bisa anak-anak aku ambil gitu. Ada konsekuensi yang mereka bisa belajar di saat nanti mereka dewasa. Oh, ada konsekuensi loh saat kita udah dewasa. Jadi pelajaran juga mungkin di saat mereka udah menikah, komitmen seperti apa, dan gak semua orang daripada diam. Daripada diam. Oke. Banyak hal kalau di dokter tanya sama aku gitu, banyak. Menurut kamu ini adalah keputusan terbaik untuk Iya. kamu dan anak-anak kamu, Iya. kesehatan mental anak-anak kamu, Iya. untuk maju ke depan. Iya. Oke, saya hargain itu. Saya hargain keputusan kamu. Kalau kamu jadinya, kamu mau gugat cerai ini? Iya. Kalau kamu gugat cerai, siapa yang akan biayain anak-anak? Ya itu tadi aku bilang, kan aku masih bisa kerja. Oke. Dan aku akan kembali kerja lagi gitu. Apapun lah ya, pokoknya yang penting Iya. anak-anak bisa sekolah, Iya. anak-anak bisa hidup Iya. lebih baik. Iya. Ya. Apalagi ibaratnya kita berusaha melakukan hal yang benar, tujuan kita positif, aku yakin pasti ada jalan. Dan kita kan manusia yang punya Tuhan. Oke. Saya pikir masyarakat juga bisa ngelihat itu. Gak ada keinginan lagi gitu untuk ngobrol lagi dengan suami S, untuk duduk sama-sama. Ya udahlah ya, cukup lah ya. Cukup. Tadi kayaknya dokter udah nanya deh. Sudah Kalau ya. misalnya mau duduk. Kan nego lagi aku, nego lagi. Aku tuh udah benar-benar mikirin dok waktu mau posting. Oke. Alasan-alasan kenapa aku posting tuh sebenarnya udah benar-benar dipikirin. Bukan sekedar emosi. Oh yaudah nih, posting aja gitu. Enggak, benar-benar aku udah pikirin. Sudah Dan aku dipikirin. lakuin itu buat anak-anak aku justru. Justru kamu lakukan Justru itu aku lakukan untuk anak-anak. Karena untuk melindungi sooner or mereka. later ya akan ketahuan daripada orang yang bongkar. Oke. Lebih baik aku yang bongkar. Karena itu kebenarannya.
Orang bilang kita mau sembunyi, kalau kita sembunyi, kita bohong, kita tutupi, kita ngajarin anak bohong. Oke. Terakhir, saya pikir podcast ini pasti ditonton. Ada pesan yang kamu pengen sampaikan? Mungkin untuk S? Ya mungkin untuk dia udah sampai di tujuannya ya. Kalau tujuannya memang mau sama suami saya, ya silakan. Saya juga udah, bukan sudah sih, tapi segera gugat cerai. Jadi kalau memang itu yang diinginkan, silakan. Seperti yang aku tulis di story ya, aku yang bukain jalan. Oke. Untuk suami kamu? Kan aku sayang sama suamiku kan. Untuk jadi aku bukain jalan. pesan untuk suami kamu? Pesannya, kita ketemu baik-baik. Kamu minta aku baik-baik, nikahnya juga baik-baik. Sampai punya anak-anak, kamu tetap papanya anak-anak. Aku berharap kita juga bisa selesainya baik-baik. Bisa, setidaknya kamu bantu aku untuk ngelewatin ini dengan baik. Dengan sebaik-baiknya untuk kesehatan mental anak-anak juga. Artinya dia tetap ayah dari anak-anak kamu? Iya, pasti. Oke. Semoga kamu bisa ngelewatin cobaan ini dengan baik. Saya pikir ini luar biasa banget ya, keputusan yang luar biasa banget yang kamu lakukan untuk bisa speak up sampai di titik seperti sekarang. Dan butuh kekuatan banget untuk diri kamu. Thank you. Lady sudah berani ngomong, berani speak up. Aku cuma bisa wadah yang memberikan kamu ruang untuk bicara. Tapi kalau kamu butuh bantuan aku, jangan segan-segan untuk kontak aku. Makasih ya. Sama-sama, makasih banyak ya dok.